Halo Aries, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang inilah yang mereka takutkan dari kamu. Dia dan mereka ya. Apa itu? Kita akan coba cek. Tapi ingat buat Aries, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aries, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Aries semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita kasih kartunya. Ternyata inilah yang mereka takutkan dari kamu, dia dan mereka. Ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Nah, baik. Kita lihat di sini ada Eight of Wands. Ini menggambarkan bahwasanya kamu itu adalah seseorang yang selalu menciptakan ya suatu hal-hal yang ajaib gitu loh. Kenapa? Misalnya nih, ada orang yang berkonflik, kamu segera bisa tahu, terus kamu bisa menyatukan yang berkonflik tadi gitu. Terus jika ada nih orang yang tidak suka kamu juga tahu, dan kamu selalu bersikap tenang. Tapi itu kayak apa ya? Kayak membuat orang-orang itu kepanasan sendiri. Mereka menyadari kalau kamu itu tahu gitu loh. Nah, intinya kamu itu selalu menunjukkan ekspresi yang membuat mereka sadar bahwasanya kamu itu tidak bisa diapa-apain gitu loh. Ya, tapi kamu cuma punya jiwa yang tenang, punya sikap yang tenang di sini. Oke? Kamu selalu membuat hal-hal yang tidak terduga, membuat orang-orang kayak merasa, oh aku nggak menduga dia seperti ini, aku nggak menduga kamu seperti itu gitu loh. Banyak orang yang merasakan hal itu ya. Atau ada juga sih orang-orang yang takut ya dekat dengan kamu. Karena apa? Karena pesona kamu. Tahu-tahu dekat dengan kamu jadi cinta gitu ya. Sementara orang-orang tersebut mungkin memiliki pasangan juga, tapi saat berteman dengan kamu, saat kenal dengan kamu itu kayak memancarkan karisma yang membuat mereka itu kelepek-kelepek gitu loh. Ada juga. Ini hal yang tidak terduga, kamu juga tidak menduga. Padahal kamu juga tidak melakukan apapun. Pesona kamu itu mungkin aura kamu yang kepancar dari dalam diri kamu. Itu membuat akhirnya semua itu kayak kamu juga kaget melihat itu gitu loh. Ya. Oke. Nah, kenapa? Kenapa kamu seperti itu? Karena aku melihat kamu itu selalu bisa membuat kehidupan kamu itu stabil. Terus kamu juga memiliki spiritual yang cukup luar biasa lah gitu ya. Intinya kamu itu sudah membangun diri kamu menjadi orang yang mungkin taat dalam agama. Kamu selalu melakukan hal yang positif ya. Kamu selalu menebar-nebar kebaikan ya. Itu membuat kamu itu kayak ngerasa memiliki sebuah kelebihan yang kamu sendiri tidak menyadari gitu loh. Ya. Jadi itu yang membuat akhirnya banyak orang-orang merasa takut dalam hal positif, takut dalam hal negatif, itu yang mereka khawatirkan gitu loh. Ya. Nah, jadi ini juga ada Nine of Cups. Kamu juga memiliki kepercayaan diri yang cukup luar biasa, membuat mungkin orang-orang merasa tersaingi oleh kamu gitu loh. Mereka merasa tersaingi. Ada nih, misalnya ada kompetisi gitu ya, memperebutkan seseorang nih gitu. Karena orang ini mungkin bisa dikatakan bunga desa, atau dia mungkin seorang laki-laki yang kayak banyak disukai orang. Nah, banyak orang-orang akan takut dengan kamu karena mereka beranggapan pasti kamu nih yang akan memiliki seseorang ini gitu. Ya, jika ada kompetisi ya kamu akan memenangkannya. Itu yang mereka takutkan dari kamu. Karena bisa jadi kamu itu orang yang punya kelebihan yang benar-benar kayak luar biasa. Itu semua kenapa? Karena kamu membuat branding dalam diri kamu sehingga membuat orang-orang tahu siapa kamu sebenarnya. Ya. Ini yang aku rasakan dari energi kamu. Kamu percaya diri cukup luar biasa.
Kamu pede gitu ya. Pedenya itu, "Oh, aku bisa kok dapatin dia." Kenapa? Karena aku layak gitu loh. Aku merasa layak untuk memiliki orang tersebut. Atau aku merasa layak untuk memiliki pekerjaan ini. Atau aku merasa layak untuk memiliki jabatan ini. Jadi kalau dalam suatu dunia pekerjaan ya, mereka-mereka mungkin akan merasa tersaingi oleh kamu. Di saat mungkin ada promosi jabatan, mungkin ada beberapa orang nih, ada satu jabatan yang harus diperebutkan, ada beberapa orang yang mungkin mengikuti tesnya. Nah, jadi orang-orang yang dekat dengan kamu itu, yang mungkin ikut dalam promosi itu, mereka mungkin menyadari, aku bakalan nggak bisa nih, nggak menang gitu ya. Aku yakin kamu yang menang karena kamu punya kualitas itu gitu loh. Jadi ada orang-orang seperti itu merasa takut terhadap kamu ya, karena mereka melihat kepercayaan diri kamu itu cukup luar biasa. Kenapa kamu punya percaya diri? Karena kamu menguasai hal itu. Apa mungkin yang akan kamu lakukan saat ini? Kamu menguasai itu. Jadi sehingga tidak ada celah untuk orang-orang mungkin masuk ataupun menikung kamu di sini. Oke? Pertahankan itu. Dan ini semua mungkin juga karena hal-hal positif yang selalu kamu lakukan. Mungkin kamu yang selalu membantu orang, kamu yang selalu mungkin membuat hal-hal yang positif ya. Nah, aku juga melihat ada Queen of Wands. Kamu selalu bertindak cepat di sini. Ya, selain itu ya kamu selalu gercep. Misalnya ada yang minta bantuan, kamu tidak sungkan-sungkan untuk membantu orang. Kamu selalu take action, cepat gitu loh. Tanggap. Nah, jadi saat ada orang minta bantuan, kamu mungkin tidak akan mikir panjang, oh ini benar orang ini minta bantuan, aku harus bantu. Di situ membuat orang-orang merasa kamu itu hebat gitu loh. Kamu itu tulus. Nah, mungkin ketulusan kamu inilah yang membuat orang-orang mungkin sungkan, takut, atau kayak menghargai kamu ya, begitu. Oke? Dan intinya lakukanlah ini selalu. Berempati kepada siapapun, berbuat baik kepada siapapun, karena itu juga adalah bentuk perlindungan yang Tuhan berikan kepada kamu. Itu cara kita meminta perlindungan kepada Tuhan. Semoga kita dijaga, diri kita dijaga, keluarga kita dijaga, harta kita dijaga ya. Kedudukan kita dijaga, pekerjaan kita dijaga, hubungan kita dijaga. Intinya dengan berbuat baik. Walaupun nantinya ada sebuah hambatan, tantangan, anggap itu adalah sebuah pelajaran bagi kita, ya. Sebuah proses bagi kita untuk menuju sebuah kebahagiaan kita. Oke? Ada Six of Cup. Nah, ini yang apa ya, yang kayak kamu tidak menduga nih. Di saat dulunya kamu benar-benar memiliki suatu pasangan, ternyata pasangan kamu itu tidak menghargai kamu, meninggalkan kamu dan sebagainya, karena dia tidak melihat ada sebuah kelebihan dari diri kamu. Ya, sempat mungkin kamu sudah terpisah dengan dia, kamu sudah ditinggalkan, tapi di kartu ini menggambarkan dia kembali mencari kamu lagi. Mungkinkah dia ini sudah mendengar tentang kamu ya? Ternyata kamu saat ini udah jadi orang yang hebat, orang yang terkenal, orang yang sukses, orang yang baik gitu ya. Nama kamu itu mungkin harum ya di telinga-telinga siapapun, sehingga sampailah kepada seseorang yang pernah menyakiti kamu ini, yang membuat dia akhirnya ya takut jika tidak bisa memiliki kamu, takut nanti dia merasa kayak hidupnya hancur karena sudah menyakiti kamu ya, atau dia takut akan karmanya setelah menyakiti kamu, sehingga dia pengen mendekat ke kamu, bisa jadi untuk minta maaf, untuk menebus kesalahan, bisa jadi ya. Jadi itu. Jadi kita itu semuanya punya kelebihan, tergantung kita itu bisa nggak mengasahnya, kita bisa mempertahankannya ya. Ini ada di Impress, dan aku juga lihat kamu juga orang yang penuh dengan kasih sayang. Dan kamu juga adalah termasuk orang yang selalu membuat orang lain nyaman di samping kamu ya. Itu membuat orang lain takut. Orang-orang takut dekat dengan kamu, takutnya nggak bisa pergi dari kamu gitu loh, takutnya nggak bisa lepas dari kamu. Apalagi ada orang-orang yang mungkin sudah punya pasangan nih, jadi takut aja gitu ya. Oke, kita akan coba lihat dari kartu Oracle, apakah yang akan terbaca. Fokus kepada kartu ini, teman-temanku. Oke.
Ya, rare knowledge. Aku melihat kamu itu juga orang yang pintar ya, orang yang cerdas. Kamu memiliki pengetahuan yang cukup luar biasa di sini. Ya, kamu ini mungkin pengetahuannya tidak abal-abal. Kamu itu selalu ya mungkin dikategorikan orang pintar ya, orang cerdas. Ya. Jadi banyak juga sih ini yang ditakutkan orang dari kamu karena kamu orang pintar, cerdas. Jadi kamu itu bisa melakukan apapun. Kamu selalu menemukan jika ada masalah atau solusi ya. Oke. Nah, ini aku juga melihat kamu akan benar-benar bertemu dengan orang-orang yang merasa mereka butuh kamu. Ya. Dan aku merasakan bahwasanya energi ini cukup apa ya, cukup familiar lah dengan kamu. Jadi seseorang yang akan datang bertemu dengan kamu ini salah satunya ya mungkin orang dari masa lalu. Ya, karena dia sudah melihat siapa kamu atau mendengar siapa kamu saat ini membuat mereka itu kayak menginginkan untuk bertemu. Ya, salah satunya ya mungkin pengen minta maaf kali ya. Oke. Itu dia. Ada sebuah kehidupan yang membuat kamu itu menjadi seperti ini saat ini. Mungkin kehidupan kamu di masa lalu. Jadi saat ini dan masa depan kamu itu akan selalu fight lagi, survive untuk benar-benar menjalankan hidup di masa depan ini ya butuh power, butuh bekal gitu loh. Bekalnya apa? Kebaikan-kebaikan yang kamu tebar di sini. Oke? Jadi saat misalnya ada yang menyakiti kamu, saat ada yang mungkin berbuat jahat kepada kamu ya, mereka mungkin nggak akan bakal jadi gitu loh. Ya, karena kamu menyadari saat orang ini nggak baik, kamu punya cara untuk mengatasinya. Bahkan mereka-mereka tuh berbalik jadi baik ke kamu gitu loh. Nah, jadi itu yang membuat kamu merasa ya itu harus aku persiapkan dari sekarang. Aku harus bisa menggunakan intuisi aku untuk merasakan energi-energi negatif sehingga kamu merasa terjaga untuk di masa depannya. Ya, itu yang kamu lakukan. Oke? Ada di Creative of Light. Dan kamu juga adalah termasuk orang yang selalu bisa memberikan sebuah cahaya. Ya. Kamu orang yang kreatif. Kreativitas kamu itu bisa menjadi uang bagi kamu. Jadi banyak orang-orang nantinya merasa tersaingi oleh hadirnya kamu mungkin di dalam dunia bisnis, di dalam dunia pekerjaan ya. Mereka akan tersaingi. Tapi ingat jika kamu benar-benar fokus di sini. Fokus kepada visi dan misi kamu. Sehingga nantinya kamu akan benar-benar dituntun untuk menemukan sebuah cahaya ini. Ya. Nah, itu kenapa? Karena kamu benar-benar orang yang fokus dan kamu adalah orang yang benar-benar pengen menjadi orang yang sukses. Kamu tidak ingin lagi berada di masa lalu yang kelam, ya. Saatnya aku bisa bertransformasi. Di situ kamu bertransformasi. Sehingga banyak orang-orang mungkin bisa jadi mengikuti jejak kamu. Oke, ini juga ada past life. Ini yang aku katakan tadi mungkin udah diceritakan ya. Kehidupan kamu di masa lalu itu mungkin sudah cukup berat ya bagi kamu. Sehingga kamu tidak ingin lagi berada di titik itu. Sekarang saatnya aku bertransformasi. Aku merubah segalanya. Aku tidak ingin lagi berada di dalam keadaan yang terjepit, terluka, sedih, kecewa gitu loh. Saatnya aku menjadi diri aku sendiri. Aku harus bangkit, aku harus let go ya. Itu yang membuat orang-orang akhirnya ya mungkin tidak berani untuk mendekat ke kamu. Oke? Jadi kehidupan masa lalu kamu itu membuat kamu akhirnya belajar untuk bangkit. Dan kamu tidak ingin lagi tidak dihargai, kamu tidak ingin lagi disepelekan, kamu tidak ingin lagi disakiti. Saatnya kamu benar-benar meraih semua keinginan kamu. Ya, sehingga mereka-mereka jadi takut kepada kamu karena kamu bisa meraih apapun yang kamu harapkan. Jadi penting bagi kita untuk selalu melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik ya. Mungkin selalu berbuat baik, selalu berempati. Nah, itu juga akan menuntun kita kepada suatu kebaikan. Nah, ini ada acceptance. Dan aku melihat beberapa dari kamu itu akan bisa menerima semua kenyataan. Kenyataan hidup itu memang harus benar-benar kita terima. Kita tidak bisa menyangkal, kita tidak bisa menyalahkan siapapun. Karena dengan menerima semua kehidupan yang kita jalani ini, itu adalah satu proses kita untuk menuju satu kebahagiaan. Ya, jadi kita tidak perlu menyalahkan siapa ini, siapa itu, apalagi menyalahkan Tuhan. Kita tidak bisa. Ya, di sini kita mencoba untuk memperbaiki diri kita, bertransformasi menjadi seseorang yang mungkin lebih baik ya.
menjadi orang yang mungkin benar-benar positif, maka kedepannya kita akan selalu dituntun oleh Tuhan. Oke? Ya mungkin jika ada kamu mungkin merasa ada yang menyakiti kamu, ya maafkan. Ya, lepaskan semua beban kamu, maafkan dia. Karena dengan memaafkan seseorang, ya hidup kita mungkin bisa jadi tenang, bisa jadi damai. Tapi kalau kita tidak memaafkan, hidup kita pasti akan penuh dengan rasa dendam, rasa sakit hati. Nah, itu bikin hidup kita tidak tenang. Oke, di sini ada healing beauty. Dan aku melihat feeling beauty ya. Aku merasakan di sini perasaan kamu itu begitu sangat indah. Di saat kamu sudah bisa melepaskan, memaafkan, ya, menerima keadaan, dan akhirnya kamu let's go, kamu benar-benar fokus kepada masa depan, dan itu membuat kamu bersemangat dan bergairah. Nah, akhirnya kamu coba untuk menata kembali hidup kamu. Dan apa yang terjadi? Banyak orang yang mungkin takut dengan kesuksesan kamu, dengan apa yang kamu raih, ya. Dan akhirnya hidup kamu mungkin bisa akan tenang. Oke, teman-temanku. Nah, mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca di sini, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.